Oke, assalamualaikum. Lanjut ya. Kalau di video sebelumnya tadi kalau misalnya masih kurang penjelasannya, yang detail itu sudah kita bahas di bagian yang pertama ya. Bagian-bagian selanjutnya ini kita jelasin secara singkat aja. Untuk yang beda dua rata-rata, satu proporsi, dua proporsi sama satu dan dua varian gitu ya. Sebenarnya konsepnya sama persis, jadi kalian nonton detail itu di video yang pertama. Ya, ini cuman nentuin secara singkat aja. Angkanya masih sama, hipotesisnya, taraf nyata, kemudian statistik uji, habis statistik uji dibandingkan dengan tabel, baru kita tahu keputusannya tolak atau gagal tolak, kemudian kita tarik kesimpulan. Apakah kesimpulannya gimana gitu ya tentang populasi. Nah, uji hipotesis rata-rata dua populasi, bedanya, selisihnya gitu ya, maka kita akan membandingkan rata-rata dua populasi di sini. Jadi hipotesisnya, nah kalau tadi yang satu sampel kan, satu populasi berarti ada pembanding tertentu, mu sama dengan mu 0 ini dari soal. Nah kalau kayak gini berarti ada dua, ya udah tinggal dibandingin mu 1 sama dengan mu 2. Atau kalau dua arah H1-nya maka mu 1 tidak sama dengan mu 2. Oke. Satu arah kanan mu 1 lebih dari mu 2, misal ada perusahaan A dan B mau diuji apakah perusahaan A lebih bagus dari B, berarti A lebih tinggi dari B misalnya. A lebih dari B, satu arah kanan itu. Kalau kiri sebaliknya. Kemudian statistik ujinya nanti kita akan pakai sama kayak satu populasi, distribusi normal baku. Kalau datanya independen dulu ya, data independen. Independen tuh ingat nggak yang kemarin ada independen dan berpasangan. Kalau independen perusahaan A, perusahaan B, diet jenis A, diet jenis B. Nah kalau si berpasangan itu kan yang kalau misalnya dalam satu orang diuji kemampuannya sebelum dan setelah dikasih obat, tapi individunya satu. Oke, nah normal baku kita pakai kalau N-nya lebih dari 30, terus sigma 1 dan sigma 2 diketahui. Kemudian student stay kita pakai kalau data independen, N-nya kurang dari kecil, kurang dari 30, sigma 1 dan 2 tidak diketahui. Yang pertama tidak diketahuinya sama, yang kedua tidak diketahuinya itu tidak sama gitu ya. Kemudian barulah nanti ada data berpasangan. Nah, 3 ini kita pakai T, 1 ini kita pakai pendekatan Z atau normal baku. Nah, yang pertama normal baku kalau N-nya besar, terus sigma 1 dan 2 ada diketahui. Kemudian Z hitungnya sama persis, kalau yang satu populasi kan Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N gitu ya. Sekarang karena selisih berarti X barnya jadi X bar 1 min X bar 2, mu 1 min mu 2, sigma 1 tambah sigma 2. Ini buka video sebelumnya untuk tahu turunan ini ya. Nah, kalian ingat tadi H0-nya itu adalah mu 1 sama dengan mu 2. Ini kan artinya mu 1 min mu 2 sama dengan 0 kan ya? Artinya yang ini, sehingga nanti di sini ini pasti sama dengan 0. Kemudian nanti kita akan bandingkan dengan Z tabel alfa kalau satu arah kanan atau kiri, pakai alfa per 2 kalau dua arah. Keputusannya sama, tolaknya kalau lebih dari atau kurang dari, jadi di mana arus kecilnya itu tolak, tengah-tengahnya itu adalah terima, H0. Yang ditolak dan yang diterima di keputusan itu H0 ya tulisannya, jadi cek H0. Contoh, untuk membandingkan usia wanita saat pertama menikah dari dua kelompok etnis, jadi ada etnis A dan B, jadi ini pasti data independen. Sampel acaknya 1000 dari masing-masing kelompok, berarti ada N1 sama dengan 100, N2 sama dengan 100. Kelompok A dan B, anggap 1 dan 2 ini adalah A dan B gitu ya. Berikut adalah simpangan baku populasi dan rata-rata sampel. Berarti ini adalah rata-rata X bar karena sampel, populasi berarti ini adalah sigma. Jadi ini X bar 1, X bar 2, sigma 1, sigma 2. Oke. Nah, kita diminta melakukan pengujian dengan alfa 5% untuk mengetahui apakah ada perbedaan
Jadi cuman mau cek ada beda atau enggak, berarti tinggal pakai dua arah, karena dia nggak bilang satu lebih tinggi dari yang satunya, cuman dicek beda atau enggak. Berarti hipotesisnya adalah apakah dia sama atau dia tidak sama atau beda gitu ya. Nah, ini yang diketahui X bar, sorry ini kurang panjang, X bar, kemudian sigma dan N ya. Maka statistik ujinya itu adalah X bar min X bar per sigma ya. Nah, di pause terus coba hitung ya, cocok nggak? Dapatlah kita 2,57. Ini sebenarnya konsepnya sama aja, cuman masalah ngitungnya harus teliti dan detail ya. Nah, di sini ini pakai tabel Z, peluang Z kurang dari Z. Jadi kan tadi alfa per 2, karena dua arah berarti alfanya 5%. Berarti alfa per 2-nya 2,5% alias 0,025, dan dia ada di arsiran sini 0,025. Tapi tabel ini arsirnya kiri, berarti cari angka ini. Ini adalah 0,975, dapatnya dari 1 min 0,025. Sehingga 0,975 adalah 1,96. Oke, 1,9 tambah 0,0. Jadi kriterianya 1,96, 1,96 tadi Z hitungnya itu ada di kanannya 1,96, di sekitar sini nilainya adalah 2,57, jadi dia masuk di daerah penolakan H0, jadi tolak H0. Jadi karena ini hipotesisnya tolak H0, berarti yang diterima adalah H1 ini kan ya. Jadi kesimpulannya ada beda antara usia kelompok A dan kelompok B. Gitu aja, sama semua. Kemudian student stay, kalau N kecil sigmanya unknown. Ini sama persis kayak yang kemarin. Jadi unknown-nya itu kan ada dua kemungkinan. Yang tidak diketahui itu apakah dia sama ataukah dia beda. Kalau dia sama berarti kita butuh S-pool. Ini yang kemarin, ingat nggak di estimasi selang? Kalau dia tidak sama berarti nggak boleh digabung pakai S-pool. Sehingga di sini perlu susah ngitung S-pool. Terus bandingin nama D tabel, tapi di sini DB-nya gampang ya, DB-nya ini cuma tinggal N1 tambah N2 kurang 2. Kalau di sini nggak perlu susah hitung S-pool, tapi perlu agak susah ngitung DB. Masih ingat kan di video sebelumnya itu tentang estimasi selang ya, sama sebenarnya. Nah, ngambil keputusannya gimana? Sama persis kayak yang satu populasi. Pertimbangannya, nah ini ada pertimbangan asumsi apakah sigma 1 sama dengan sigma 2 atau enggak kalau ternyata di soal nggak dikasih tahu gitu ya. Nah, sigma 1 sama dengan sigma 2 ini kita pakai biasanya, kita pertimbangkan kalau ukuran sampelnya boleh sama atau beda, masih tetap bisa pakai ini, tapi variannya nggak beda secara signifikan. Jadi kalau udah ada kata secara signifikan di sini berarti harusnya ada uji varian dulu. Apakah varian 1 sama dengan varian 2 atau enggak gitu. Biasanya harus uji. Tapi sementara di sini karena kita belum belajar ke sini, kita pakai asumsi ceritanya sama atau enggak, asumsiin aja. Kalau di soal enggak ada dikasih tahu. Terus kalau yang tidak sama, ini biasanya kalau ukuran sampelnya beda. Jadi kalau ukuran sampelnya beda itu masih bisa pakai yang ini asal varian sampel. Varian sampel. Ini S1 kuadrat, S2 kuadrat. Oh, jadi sebenarnya bisa ya, kita lihat aja S-nya tanpa diuji, sebenarnya harus uji, tapi sementara kita bisa pakai kalau S-nya 1 sama 2 sama, ya kita pakai yang ini. Terus kalau ini kita pakai kalau N1 tidak sama dengan N2 dan S1 kuadrat tidak sama dengan S2 kuadrat. Nah, varian sampel beda atau enggak itu pakai uji varian. Ini yang saya bilang tadi. Jadi kita harus uji varian. Tapi sementara karena kita belum nyampe ke uji varian, jadi kita sementara pakai asumsi, kita lihat aja angkanya. S1 tuh yang dari sampel, sama atau enggak. Kalau di soal nggak dikasih tahu. Ya. Contohnya, 2 jenis baja diambil dari masing-masing 7, berarti ada baja jenis 1 misalnya N1 itu 7, N2 itu 6.
dilakukan acak, kemudian hasilnya ini baja 1, baja 2. Oh, ini masih data mentah. Berarti kalian harus hitung dulu nanti berapakah X bar 1, X bar 2, dan S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Ya, nah di pause dulu videonya terus kalian hitung, nanti dicocokkan angkanya. Kita disuruh lakukan uji hipotesis, alfanya 5%. Nah, di sini kebetulan dikasih tahu asumsinya simpangan baku populasi sama, jadi sigma 1 sama dengan sigma 2. Ya, tinggal berarti pakai S-pooled ya. Berarti harus S-pooled. Nah, untuk tahu bahwa apakah baja 2 lebih tinggi daripada baja 1. Jadi di sini kita mau cek apakah baja 2 lebih dari baja 1 untuk rata-rata kekerasannya ini ya. Rata-rata ini agak ambigu soalnya sebenarnya. Ini kurang kata rata-rata. Ya nanti kalau saat ujian atau ada ini kalian cek dulu apa yang ditanya, rata-ratanya kah gitu. Jadi ini rata-rata kekerasan sehingga X bar 1 mu 1 sama dengan mu 2 atau mu 1 tidak sama dengan mu 2. Bukan tidak sama. Karena di sini lebih dari maaf, keliru. Maka kita akan menguji apakah kenapa gini? Pen saya mana? Nah, kita akan menguji apakah baja 1 lebih tinggi dari baja 2. Artinya kan baja 1 baja 2 lebih tinggi dari baja 1, artinya baja 1-nya lebih rendah daripada baja 2 ya. Sehingga kita akan pakai uji arah kiri. Hipotesisnya mu 1 kurang dari mu 2 atau tadi baja 2 lebih tinggi dari baja 1, sama aja ya. Tapi sini karena pakai 1 duluan jadi kurang dari, berarti kita pakai uji satu arah kiri. Ini nanti hasil hitungannya dicocokkan sama kalian. Ini udah di materi statistik deskriptif. Kemudian asumsinya tadi kan sama sehingga perlu hitung S-pool. N1 min 1, N1 kuadrat. Nanti ini tolong di pause terus dihitung cocokkan. Maka statistik ujinya adalah ini kan sama dengan 0 ya. X bar 1 min X bar 2 pakai S-pool dapatlah min 3,34. Cari tabel. Tadi kan one tail, terus degree of freedom-nya kan N1 tambah N2 min 2, gampang karena pakai S-pool. Sehingga 11, jadi ketemulah angkanya 5 sama 11, 5% sama 11, 1,796. Karena simetri berarti yang kiri juga sama. Jadi keputusannya adalah minus 1,796. Tadi kan plus ya, karena dia simetris sama kayak Z tinggal dikasih minus. Tadi tabel hitung kita min 3,34 berarti ada di sekitar sini ya. Sehingga dia kurang dari 1,7 minus, jadi tolak. Jadi karena tolak 0 berarti inilah yang diterima. Jadi keputusannya baja 1 kurang dari baja 2 alias baja 2 tuh lebih tinggi dari baja 1. Ini bukan rata-rata. Oke, nanti soalnya bisa jadi proporsi, bisa jadi varian. Ini ada contoh 2, nanti bisa dicek pelan-pelan. Kemudian yang perlu dicek adalah mengambil keputusan apakah 2 arah, 1 arah kah gitu ya. Ini kebetulan datanya udah ada. Nah, ini variansnya populasinya berbeda, jadi sigma 1 tidak sama dengan sigma 2, sehingga harus ngitung nah yang agak susah ngitung derajat bebas ya, pakai rumus ini. Nggak perlu hitung S-pool. Oke, nanti ini bisa dilihat di slide yang saya share. Ini gampang sama aja ya, yang penting kalian tahu kapan dipakai metode itu gitu. Oke, ya tolak 0. Oke, nah kalau data berpasangan berarti kita butuh mu D. Kita butuh kan kemarin kita pakai D ya, D sama dengan X bar 1 min X bar 2 gitu kan ya.
Nah, kalau sekarang kita perlu cari mu D. Sorry, X bar 1, X1 dan X2. Ini. Maaf. Bukan X bar. Ya. Nah, berarti hipotesis kita itu adalah mu D sama dengan 0. Kenapa mu D sama dengan 0? Karena mu 1 min mu 2 kan harusnya. Mu 1 min mu 2 sama dengan mu 1 sama dengan mu 2 gitu ya. Nah, mu 1 min mu 2 ini kan sama dengan 0. Nah, selisih ini adalah mu D sama dengan 0. Makanya di sini hipotesisnya mu D. Uji dua arah, boleh tulis mu D sama dengan 0 atau kembali ke sini. Sama aja, mu 1 sama dengan mu 2. Satu arah kanan pakai lebih dari, satu arah kiri pakai kurang dari. Statistik ujinya berarti pakai D bar sama kayak di apa yang kemarin estimasi selang. Jadi D bar min mu D bar ini berarti nanti sama dengan 0 dibagi SD per AKM. D bar itu tinggal rata-rata dapatnya dari selisih data. SD itu adalah nyari simpangan standar deviasi dari D. Tabelnya pakai DB biasa N-1. Karena ini adalah perpasangan berarti N1 minus 2 sama kan, N1 minus N2 sama, jadi tinggal N-1 DB nya, keputusannya sama. Contoh, ada tukang ketik kidal, saya nih. Jadi ada tukang ketik kidal 10 orang, jadi orangnya 10 dicek tangan kiri, dicek tangan kiri dan tangan kanannya. Jadi ini orangnya 1, jadilah dia data berpasangan. Ini adalah X1, ini X2, berarti kalian harus cari D dulu nanti ya. D sama dengan X1 min X2. Ini kurang ini 2, ini kurang ini 3 gitu ya, dan seterusnya. Lakukan uji hipotesis apakah tangan kiri lebih besar dari tangan kanan. Berarti bahwa kekuatan ini rata-rata ya, jelas ya kalau topiknya rata-rata tangan kiri lebih dari tangan kanan, berarti lebih dari. Jadi hipotesis kita lebih dari tangan kanan atau selisihnya lebih dari 0 ya. Ini kan mu 1 min mu 2 lebih dari 0, berarti mu selisih sehingga sehingga ini adalah mu D lebih dari 0 ya. Nah, berarti cari dulu selisihnya masing-masing, ini kurang, dapatlah D ini kan ya. Nah, dari D ini kita akan cari rata-ratanya. D bar 3,6, SD 5,46. Silahkan di pause kemudian dicobain. Kemudian derajat bebasnya kan one tail ya, satu arah 5%, degree of freedom-nya 9 karena datanya 10 sehingga angkanya 1,833. Jadi kriteria keputusannya 1833, kemudian T hitung tadi kita dapat, belum dihitung, jadi angkanya 2,08 sehingga tolak. Jadi sama aja sebenarnya, tolak berarti yang diterima adalah H1, jadi benar bahwa ada selisih yang lebih dari 0 atau yang ke kiri lebih dari kanan. Ini ada contoh lagi, nanti bisa dicoba di Watered. Ada 2 jenis diet untuk sapi. Ini pasti berpasangan karena sapinya 12 dipilih acak, 12 bukan pasangan, ini beda-beda. 12 dikasih diet 1, 12 dikasih diet 2. Uji apakah sama? Di sini populasinya asumsikan bahwa dia tidak sama. Diasumsikan tidak diketahui dan sama. Berarti unknown dan sigma 1 sama dengan sigma 2. Berarti harus pakai apa? Hitungnya harus pakai S-fold. Ya. Oke, itu bisa dicoba. Nanti kita lanjut di proporsi di video selanjutnya. Assalamualaikum.